Kembali lagi di The Resigning Club episode kedua, episode Bali kali ini ya. Hitungannya episode 2 atau episode 1 ya? Episode 2. 2? Iya. Oh jadi yang pilot kemarin nggak episode 0 tuh kayak Bukan. podcast lain? Bukan. Oke. Kita hari ini khusus lagi di Bali nih untuk menemui Kak Dini. Enggak ya? Aduh. Iya Dari kan ini. bener dong, kita jauh-jauh dari Depok buat Anjir. ketemu Kak Dini. Karena saking pengennya nih ngobrol bareng. Betul. Gitu. Kita suasana Depok banget. Enggak dong, gini di Bali banget, Bali banget maksudnya ya. Anyway, jadi di sini udah ada Kak Dini, Halo. Dini Kopi, kalau misalnya Di Twitter. Twitternya ya. Betul. Atau lebih dikenal sebagai thread maker. Iya bisa. Pokoknya nulis thread aneh-aneh gitu Iya, lah. aku tuh sering. Asbun gitu. Aku tuh sering ngeliat dulu sebelum kita follow dan sebelum kenal ya. Selalu muncul tweet-tweetnya Kak Dini itu di timelineku. Aku tuh sering like, sering Iya lagi, repost. bener. Dan beberapa hal yang dibahas tuh cukup relate, terutama yang soal relationship juga pernah kan ya. Dan ada hubungannya dengan dulu sempat ngomongin human design nggak sih? Kayaknya baru sekarang ini aja sih. Akhirnya baru. Oh, sekarang ini ya? Iya. Baru pivot. Nah, Oke. ini kayaknya yang seru diobrolin deh. Oke, Soal pivot dan switch karir ini ya. proses resign, switch karir dan segala. Tapi ups and ini downs. historinya dulu deh, kenapa kita bisa ketemu di Bali. Jadi gue sama Rian itu lagi ada kerjaan di Bali sebenarnya. Iya, kebetulan lagi ada project dari salah satu brand teman kita. Dan ya alhamdulillah bisa ketemu sama Kak Dini juga sekalian. Karena kan Kak Dini ini tinggalnya emang di Bali kan udah Iya, lama, iya. walaupun sebelumnya di Jakarta Betul. gitu. Oh, berarti switch tahun juga ya. Iya, Switch tempat hidup. lokasi bener sama pekerjaan dan segala macam. Dulu di mana? Di Jakarta Barat. Oh, Manggisan. ke Manggisan. Ya. Oke. Itu pindah ke Bali tahun Tahun 2022. 2022. Berarti udah Jadi pas udah agak-agak recovery. Setelah Oh, udah COVID, mulai COVID reda ya setelah COVID COVID ya. Iya, baru abis itu ke Bali. Oke, jadi kemarin pas kita ngobrol-ngobrol, kita kan ngomongin beberapa topik soal resign dan switch karir, dan aku juga baru tahu ternyata Kak Dini pindah dari Jakarta ke Bali. Jadi kepikiran buat ngajak podcast ini, ngisi di podcast ini, karena kita pengen tahu nih, sebenarnya emang bener ya Jakarta bukan untuk semua orang ya. Aja sampai Kak Dini sampai pindah ke Bali. Ya track back sedikit nih. Kenapa memutuskan buat pindah dari Jakarta ke Bali? Jadi sebenarnya waktu itu lebih ke kayak dulu kan masih ngantor, tapi ngantornya waktu itu tuh udah WFA. Oke. Jadi kayak why not nggak sih pindah ke Bali gitu? Jadi nomad Kayak dia betul digital awalnya nomad nomad yang di dulu. Cenggu gitu. Iya. Digital nomad. Terus udah gitu di Bali WFA itu sekitar berarti setahun 2 tahun lah. Baru habis itu tahun 2023 akhir aku memutuskan buat resign full. Bahkan aku udah nggak masuk industri marketing lagi setelah aku ada di sana kayak sekitar 13 tahun. Oh jadi Wah, bener Kak Dini tuh exit dari- backgroundnya marketing. Iya, exit the industry. Oke. Itu dulu di agency. Iya, agency. Oke. Jadi aku dari dulu back to back agency, kayak agency digital, terus terakhir itu di influencer marketing Oke. gitu. Terus kok kayaknya apa ya kayak nggak ada ambisinya merasanya waktu itu ya, nggak ada ambisinya lagi di marketing, tapi lebih ada ambisi untuk nge-nurture tim sebenarnya. Ya sebenarnya itu nggak bagus juga buat bisnis ya ketika Iya. misalnya aku sebagai leader nggak ada lagi ketertarikan buat kayak expand the business atau misalnya naikin target KPI dan segala macam, tapi lebih pengennya kayak growth di personal tim aku masing-masing. Dan aku ngerasa kayak wah ini kayaknya nggak bagus, memutuskan buat resign waktu Oke. itu. Ini Za, soul meternya udah habis. Soulmate udah habis. Soulmeter di digitalnya Iya, dari Udah digital habis. marketing, iya. Tapi momentum apa yang bikin pada akhirnya mikir untuk mau fokusnya ke nurture tim aja daripada expand the business? Padahal itu 13 tahun di satu kantor atau? enggak di Pindah-pindah. pindah-pindah lah. Tapi secara role sama? Cara role ya tetap sama di konten influencer selalu kayak gitu. I see. Momen apa yang bikin Kak Dini untuk meninggalkan semua itu? Ini kayak agak spiritual ya. Oke. Cuma jadi waktu pas aku pindah ke Bali, aku ikut beberapa retreat meditasi. Mhm. Di Twitter suka ada orang namanya Nago Tejena.
Belum kenal. psikolog, ya pokoknya ada psikolog gitu, psikolog klinis, temennya Dreamon, dokter. Oh, Dokter Raiman. Bukan. Ada pokoknya ada seorang psikolog gitu lah ya Di X itu. Di X itu. Dia ternyata punya retreat meditasi Oke. di Bali. Emang itu punya keluarganya gitu. Namanya Bali Usada. Oke. Dia meditasi buat kesehatan. Jadi emang buat kesehatan, buat kayak penyakit kronis sebenarnya, kayak penyakit penyembuhan alternatif lah. Terus aku ikut ke sana. Ada ikut beberapa kali meditasi, lalu sampai akhirnya ketika aku meditasi itu aku nemuin kayak kok kayaknya di marketing tuh udah nggak seru karena apa-apa tuh kayak terlalu ambisius gitu loh. Oke, semua Menurut serba aku angka. ya. Iya sih. Jadi kayaknya Benar. soulnya bergeser gitu sih. Setelah ikut si meditasi retreat itu beberapa kali gitu. Oke. Dan akhirnya kayak tapi bingung kan mau kemana gitu kan. Nah kalau misalnya aku kan dulu as strategist, biasanya kalau as strategist kalau misalnya udah exit from the industry itu kalau nggak dia lari ke brand, maksudnya dari agency ke brand, jadi brand side atau jadi guru gitu. Nah aku Guru ini maksudnya like yang mentor, ngajar gitu. mentor marketing misalnya gitu. Nah aku waktu itu pertama kali memutuskan buat jadi mentor marketing. Oke. Jadi aku exit di industri terus dari luar aja Oke. gitu. Jadi waktu pas kemarin coba buat bikin dulu beberapa kelas-kelas atau misalnya konsultasi personal branding, tapi buat content creator. Lagi-lagi untuk nurturing orang-orangnya gitu. Jadi aku kayak lebih seru. Kan kalau kalian lebih seru nurturing the brand kan? Iya. Kayak gimana konten brandnya tuh bisa growth gitu ya, jutaan views dan segala macam. Kayak kalau aku lebih seru nurturing the people behind it-nya. Oke. Dengan Kesana. ekspektasi apa? Orang-orang di belakang ini jadi punya followers banyak atau jadi pribadi yang lebih kreatif? Kayak lebih punya pribadi yang lebih kreatif dan juga dia kenal sama dirinya sendiri sehingga mereka bisa bikin konten yang lebih baik. Lebih Tapi tulus ya? konteksnya Lebih tulus, konten untuk betul. diri sendiri. Iya, I see. gitu. Oke. Jadi gara-gara ikut retret itu. Ya, Nah, betul. HRD-nya gimana? Ini gara-gara kamu ikut retret sih. Kita jadi kehilangan orang terbaik dari kantor kami aja. Di mana tempatnya? Saya juga mau ikutan. Fun fact, bos aku bahkan ikut. Nah, kan bener kan? Kan bubar kantornya. Bos aku ikut. Jadi aku pertama kali retreat meditasi itu sama bos aku. Oke. Gitu. Siapa yang ngajak duluan? Kita berdua sih. Dia orang Bali atau Jakarta ke Bali juga? Jakarta ke Bali juga. Oke. Berarti emang dua-duanya pengen resign. Best satu resign nggak? Yang satu resign nggak? Apa? Yang si bos Bosnya kamu? Enggak. ikutan? Oh, enggak. Karena itu adalah company dia. Oh iya. Oh, Lo udah ikutan resign? berarti udah dipercaya. Ya, ayo Din kita retret bareng. Iya. Malah resign. Malah resign. Tolong ya bosnya Dini. Dini sekarang sudah Oke. lebih baik. Oke. Tapi aku jadi penasaran deh. Retreat meditasi itu sama nggak sih sama dengan melukat? Melukat? Beda. Oh, beda ya? Beda banget. Ada Melukat apaan? Kayak kalau melukat tuh lebih komersil kali ya. Oh gitu. Kalau retreat meditasi tuh jadi kita 7 hari 6 malam nggak boleh pegang handphone, makan vegan, nggak boleh yang menulis, itu. nggak boleh membaca, tidak boleh ngomong, Oh, sampai ngomong nggak boleh? nggak boleh ngomong. Ya, Jadi, kayaknya inget deh pernah. Dalam sehari itu cuma meditasi, makan, tidur, beribadah, ya udah itu aja. Oke. Berarti semua komunikasi lewat tulisan. Bahkan cuma bisa berkomunikasi dengan mentor meditasinya Berarti tentang meditasi yang sesama dilakukan. peserta enggak? Nggak ada. Oh, Oke. menarik. Detox Jadi ya? kayak detox, sosmed detox. Iya. Sosmed detox, live detox, Oke. semuanya. I see. Berarti dari yang tadinya tadi ini berhubungan sama angka, KPI, semua pekerjaan yang teknis, terus tiba-tiba dihadapkan dengan satu situasi yang kosong, adem, Betul. kayak ini gue kayaknya tidak diciptakan untuk mengejar angka terus deh. Kalau gue Ada momentum itu ya? Kalau gue malah nangkepnya beda. Apa tuh? Jadi untuk yang dalam persimpangan, ikutlah retret tadi. Iya nggak sih? Wah, ternyata hidup saya selama ini terlalu sibuk. Tapi ada juga yang ngerasa ntar pas, duh nama hari gak ada kerjaan,
Nah, itu dulu kerja. berarti. kerja. Tiba-tiba bikin sesuatu di tanah. Bikin ukiran-ukiran. Terus jadi plakat. Jadi plakat. Artefak. Tapi iya, menarik. Si Red ini ya, itu di Bali tuh. Iya. Kalau di Jakarta ada nggak sih? Dia ada cabangnya juga sih di Jakarta. Oh. Jadi oke. karena memang itu bisnis keluarganya udah lumayan besar, mungkin kayak sama kayak Soul yang Bunda kemarin itu, ya? udah lumayan besar. Terus jadi mereka sekeluarga tuh memang dokter semua, jadi healing semua. Jadi ada yang dokter, psikolog, dokter apa, psikiater apa dan segala macam gitu. Oke. Berapa lama tuh habis dari ikut Red sampai memutuskan untuk kayaknya gue resign deh? 1 tahun kali ya. Oh, jadi habis ikut Red ada Terus masa itu, masa terus 1 ikut lagi tahun. retret kedua, baru akhirnya mantap buat milih. Nah, ini abis ini bisa masuk ke pertanyaan pamungkas. Oke. Jadi apa yang dirasain setelah resign akhirnya? Kayaknya nggak seindah kata orang-orang sih. Oke. Kalau resign gitu. Jadi ada yang ngomong juga kayak misalnya enak banget ya slow living gitu kan ibaratnya. Atau misalnya kayak ini bakalan independen karena udah nggak 9 to 5 lagi. Oke. Atau misalnya kayak bisa suka-suka ngatur jadwal gitu. Sebenarnya iya sih. Cuma lebih ke kayaknya kalau nggak punya rasa aman terhadap pemasukannya tidak konsisten, itu bakalan deg-degan deh. Oke. Kayak menurut aku resign mungkin bukan untuk Semua orang. kali ya. Kalau misalnya, aku nggak tahu kalau misalnya kayak deg-degan banget tentang pemasukan yang nggak stabil tiap bulan, atau nggak agile buat terus pivot atau adaptif, kayak bakalan menguras mental nggak sih? Oke. Unless buat orang-orang kayak kita ya, Iya. yang suka nyari petualangan. Kayak challenge, oke gas. Oke, gas. Tapi sebelum memutuskan resign, apa bekal-bekalnya? Ini menarik nih. Ya itu juga kadang-kadang tuh kayak suka di skip gitu loh. Iya. Tiba-tiba kayak resign aja gitu. Tapi Saya bekal pelakunya. Iya, kita tidak menambah seseorang orang-orang kayak Rian nih. Resign kok tabungan 25.000. Mau beli nyeblak, mau nyeblak. tapi gue salut sih tabungan 25.000 kayak kalau gue juga kayak deg-degan juga sih. Deg-degan juga ya. Itu memang sebaiknya tidak dilakukan siapapun sih. Dan bukan untuk semua orang kayaknya ya. Bukan untuk semua orang. Tapi at least lo jadi contoh buat orang-orang yang dalam tanda kutip pesimis gak sih? Bisa Kayak jadi. maksudnya kayak lo aja bisa gitu. Iya. Tuh, tapi gue tidak merekomendasikan. Jangan ya. Apalagi kalau sudah berkeluarga, anaknya 2, jangan. Oh kayaknya itu juga yang membuat aku juga jadi mantap resign. Jadi kalau di aku kasusnya adalah aku nggak punya tanggungan sama sekali. Aku tidak menikah, nggak punya anak, orang tua alhamdulillah masih punya bisnis sendiri, adik-adik juga kerja sendiri. Jadi aku benar-benar kerja untuk diriku sendiri. Oke. I see. Kayaknya di situ yang mungkin ada privilege kali ya. Oke. Jadi kayak kalau mau nekat, kalau buruk tuh ya cuma ke Lihat-lihat aku doang dulu lah. nih. Iya, Terus sebenarnya aku tuh udah bikin konten dari tahun 2020. Oh, udah lama banget ya. Udah lumayan lama. Jadi aku resign 2023 akhir itu udah 3 tahun berkonten dan udah punya pemasukan dari konten. Yang bahkan pemasukan dari kontennya tuh udah lebih besar daripada gaji. Oke. Dari sana akhirnya baru memutuskan untuk oke, angkanya udah aman, gue resign. Versi Angka tabungannya amannya nih. tuh gimana? Idealnya tuh kalau misalnya pengen resign, sebaiknya ada pemasukan berapa kali lipat dari gaji. Kalau versi Kak Dini? Kalau aku sih kayak nggak sampai 2 kali lipat sih, kayak 1,5. 1,5 udah aman. 1,5 dari gaji itu aku udah kayak ya udah aman. Oke. Karena kalau misalnya di Bali sendiri kan kalau makan gampang ya, kayak nasi jinggo ayam aja 6.000 gitu. Di mana? Dari kemarin kita nggak nemu. Si Jinggo. Kita nemunya yang 40.000, 50.000. Nasi Bali Menweti pernah nggak Adin? Pernah. Menweti. Enak Itu enak. Tuh kan enak. Itu enak. Iya, Menweti. Iya. Yuk abis ini yuk. Langsung ke bahas kuliner sekarang nih. Iya. Jadi kalau 1,5. ibaratnya kalau makan, kayak kalau di Jakarta juga ya, kalau misalnya nyari-nyari warteg-warteg gitu, kayak masih aman Masih nggak sih? ada. Masih ada lah Iya. ya, yang kayak 15.000, 20.000 lah gitu. Jadi ini perhitungan makan juga di breakdown ya. Iya. Jadi Oke. kayak masih aman nih buat kosan, buat makan dan lain-lain. Jadi akhirnya kayak
oh kalau misal pemasukannya itu 1,5 dari gaji, kayaknya masih bisa buat napas. Gue agak mundur dulu ke belakang sebentar. Ini 1,5 dari gajinya itu udah bertahan berapa lama dulu? Baru akhirnya nice. Ya. itu baru akhirnya firm nih untuk resign. Sebenarnya nggak begitu lama, kayak 3 atau 4 bulan terakhir. Oke, 3 atau 4 bulan terakhir. Kode konsisten. Iya, baru abis itu memutuskan buat Resign. bikin surat resign. I see. Gitu. Oke. 1,5 kali gaji untuk kategori buat kali ini ya, itu udah aman. Untuk ini, kalau misalnya kita berdasarkan logika financial planner, itu pasti ada semacam saran untuk siapin dana darurat. Dana darurat, terus habis gitu ya termasuk dana-dana lain yang kira-kira bisa cover kalau shit happens gitu loh, ketika masa resign itu tuh lagi dijalani. Iya. Ada nggak gitu? Enggak sih, jujur nggak banget. Oke. Jadi kayak itu cuma teori ya. Iya. Aku nggak tahu apakah ada orang yang benar-benar melaksanakan itu. Tapi kayak misalkan kalau secara teori, misalnya kayak 6 kali biaya hidup nggak sih? Iya, 6 kali sampai 12 kali. Iya, pengeluaran atau 12 kalau misalnya keluarga yang ditanggung lebih banyak gitu. Kayaknya kalau aku bahkan 6 kali biaya hidup juga enggak sih. Oke. Jadi aku cuma palingan ada tabungan palingan kayak 1 kali gaji aja. Itu cus. Oke. Berarti ini Kak Dini tuh ada di tengah-tengah. Ekstrim, medium, nah ini baru langka. Kalau dia, kalau lu gimana? Lu udah ada tabungan ya sebelumnya? Waktu resign. Waktu resign itu emang ada tabungan. Dan tabungan pertama jadi ada tenaga kerjaan. Itu masuk dalam kategori tabungan tuh. Iya. Lo cairin ya? Gue cairin semua. TK, gue udah ngeliat TK nih berapa nih? Oke, ini jadi salah satu komponen. Kedua, tabungan cicilan mobil. Jadi aku tuh resign dalam kondisi masih ada cicilan mobil. Sekitar aku tuh bulan Mei resign. Maret resign. Mei resign. Akhirnya sampai Oktober. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, masih 5 bulan. Masih 5 bulan untuk biaya cicilan mobil. Terus sama tabungan tenaga kerja plus dana darurat. Cuma emang nggak besar. Tapi kalau di total lumayan lah ya. Lumayan. Bisa lah itu. Terus habis itu aku juga pede karena aku lagi megang suatu project. Gitu, yang angkanya bisa cover 3 bulan gaji. 3 bulan gaji. Kalau yang tabungannya tadi asumsinya berapa kali gaji? Tabungan yang gabungan dari semua elemen tadi bisa 5 kali gaji sih. Oh gitu, oke. Tapi kan sebenarnya setiap bulan ininya adalah gua akan ambil komponen buat bayar mobil kan. Iya. Jadi pas itu udah tergerus tuh, itu nggak bisa diganggu gugat. Tapi aku pede karena aku punya potensi pendapatan dari project yang 3 kali gaji itu. Jalan 2 bulan, proyeknya gagal. Jadi cuma dibayar termin 1. Maaf, gue ketawa. Wow. Jadi habis gitu, proyeknya cancel. Yang aku lakukan adalah aku jual aset. Jadi pada saat itu, itu kayak penting tuh punya aset yang liquid ya. Iya, aset liquid. Aku jual reksadana yang udah aku kumpulin, aku jual barang kamera, aku jual audio, terus aku jual mas kawin istri. Udah lo ganti? Gue ganti HP. Oke. Jual mas kawin, terus pokoknya banyak lah. Momen-momen di mana aku banyak jual barang gitu, sampai akhirnya harus cari kerjaan lagi. Jadi aku sempat cerita kalau nggak salah di episode sebelumnya gitu, waktu resign 2023 bulan Mei, aku cari kerjaan lagi di bulan Desember, November gitu. Karena biar napasnya lebih panjang. Iya. Plus sama istri tiba-tiba hamil. Tiba-tiba nggak tuh. Jadi makin nambah lagi. Iya, makin nambah satu bilik pengeluaran lagi kan. Iya. Untuk cek ke dokter tiap bulan, untuk lahirannya. Jadi aku udah harus ada plan B. Plan B-nya adalah ya nyari kerjaan lagi gitu. Dan sampai sekarang mungkin juga plan B, setiap orang punya plan B ya menurutku ya.
Dan plan B ku adalah kalau misalnya kantor yang aku bangun belum ada penghasilan, aku harus cari project lain. Jadi aku nggak pernah mau menggantungkan nasib ke satu sumber pendapatan, revenue stream. Sepakat. Kayaknya juga ya itu hampir sama kayak investasi nggak sih? You don't put your egg In Yeah. one in basket one kan. basket, ya. Iya, iya. Nah kalau plan B-nya Kak Dini apa kira-kira? Bridging-nya menarik juga ya. Oke. Jangan taruh. Tapi sebelumnya aku pengen Gua tahu belajar lu plan begini. B-nya apa? Apa tuh? Plan B lu apa? Kalau dalam masa sekarang apa yang masa dulu nih? Waktu dulu. Iya dulu. Oh, waktu dulu abis resign, bingung bikin konten udah. Ah. Gue langsung bikin. Jadi gini. Ini juga udah cerita di kesempatan sebelumnya. Waktu itu kan resign, terus gue udah berusaha nyari job dan lain sebagainya dalam waktu 15 hari ke depannya. Ternyata nggak ketemu. Entah kenapa di tengah malam saat gue menangis, tiba-tiba gue kepikiran, umroh kayaknya enak ya. Oh. Dan malam itu juga gue langsung bikin konten. Narasinya gini, gue baru aja resign. Itu kayak dapat hikmah dari Allah gitu yang kayak ini jalannya umroh cuy. Mungkin ya, Iya, mungkin. Pokoknya kayak tiba-tiba aja Manifestasi. kepikiran gitu kan. Langsung Petunjuk. itu nggak langsung Sepertiga malam. nggak pikir lama tuh, langsung bikin video. Gue baru aja resign tapi tabungan gue 25.000 dan gue pengen umroh. Dan gue nggak tahu caranya gimana gitu. Tapi abis itu gue jualan skill di video itu. Kalaupun dipikir-pikir kayaknya gue bisa ngelakuin A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Turns out 1 hari kemudian videonya viral. Dan setelah itu gue dapat kerjaan yang banyak dari sana. Terus ada satu masa juga dimana udah menjelang akhir bulan gitu. Gue baru keinget kalau ada produk yang belum selesai, udah 8 bulanan. Gue rilis Apa produknya. produk personal? Produknya itu yang apa ya? Panduan soal LinkedIn gitu. Dan itu ternyata laku banget sampai akhirnya biaya hidup gue buat 5 bulan ke depan aman. Anjir. Itu gue kayak wow. Ternyata ada jalannya. Nah, karena 5 bulannya aman, gue mencoba mencari tahu hal apa lagi yang bisa dilakukan. Explore. Akhirnya setelah yang umroh, kepikiran lah ide buat bikin Hira. Tapi sebelum bikin Hira tuh udah sempat kolaborasi beberapa kali sama Reza. Gitu. Dan berjalan lah sampai sekarang. Keliling Indonesia. Walaupun keluar dalam kondisi 25.000, tapi yang lu bawa adalah expertise yang lu pelajari selama bertahun-tahun Ya, kan. kayak Betul. gitu. Tujuh Karena sampai- aku believe ya, ketika ada entah itu pengusaha, entah itu dia punya skill set spesifik, dia kerjain udah 50 tahun misalnya, di satu momen dia bangkrut perusahaannya. Dia mungkin kehilangan uang pada hari itu, dia kehilangan perusahaannya pada hari itu, tapi dia tidak kehilangan pengalaman 50 tahun ini. Tuh, itu. Jadi dia bisa pakai pengalaman 50 tahun ini jadi sesuatu barang baru Betul, gitu. betul, Entah betul. diwariskan, entah dia coba inovasi, Betul. tapi dia nggak pernah kehilangan si pengalaman sebelumnya itu. Bener banget. Mungkin kayaknya itu juga ini Bapak benang merahnya kayak hampir sama. Jadi kayaknya kalau gue punya juga kayak badan yang siap buat mengkreat sesuatu kali ya. Jadi potensi berkarya itu apapun itu tuh jadinya kayak bisa mengusahakan apapun. Dan pada waktu itu tuh aku kayak aku tahu ilmuku ini banyak banget yang belum coba buat di breakdown satu persatu. Dan aku selama ini waktu kemarin itu punya skill buat jualan kelas. Oke. Dan aku ngerasa seru bikin kelas, bikin materi, jualannya. Terus udah gitu kata orang bahkan kan kayak emang cuan kalau jualan kelas di Twitter misalnya gitu kan, karena Twitter nggak ada uangnya. Terus aku selalu bilang kayak lu nggak tahu 90% sales gue tuh datangnya dari Twitter semua. Setuju. Gitu. Orang-orang Twitter itu dermawan. Terima kasih warga Twitter. Dan Loyal. orang-orang Twitter tuh kadang-kadang aku selalu kayak kaget, selalu ketemu misalnya kadang-kadang ya anak pejabat, orang tiba-tiba udah lama di luar negeri dari mana. Exactly. Diaspora. Iya, pokoknya tuh atau misalnya tiba-tiba ketemu artis dari mana, itu Iya. tuh datangnya dari akun-akun anonim atau akun-akun yang di-lock tuh dari Twitter tuh biasanya Oh. potensi customer-nya tuh gede banget Sepakat. gitu. Jadi
aku juga kayak have fun pada saat ngejualin ini, dan malah kayak itu jadi playground gitu loh. Si kemampuan itu yang akhirnya bikin jadi kayak oke, ini plan B-nya. Oke. Ada sesuatu yang dijual terus ya. Yang dijual terus ya. Itu berarti kan kalau tadi yang 1,5 itu dari endorsement, sisanya adalah masuk yang ke plan B tadi, bikin kelas. Bikin kelas. Gitu. Berarti lagi-lagi ya, ngelihat ketika orang ada di persimpangan mau resign atau enggak, dicek dulu nih latar belakangnya. Ya, betul. Lu punya unfair advantage apa? Apakah lu ada tanggungan? Apakah lu nggak ada tanggungan? Tanggungannya seberapa besar, kayak Seberapa lu kan besar, kayak iya. tiba-tiba hamil kan tiba-tiba tanggungannya besar, jadi besar. Dan pastikan ada skill set yang dibawa dari kantor sebelumnya. Iya, betul. Supaya ketika lu mau ngelamar di tempat lain dengan role serupa, itu masih inline. Ya, Oh, sama satu lagi nih. Ketika mau resign dari sebuah kantor, kalau aku prinsipnya adalah pastikan keluar dalam kondisi baik-baik aja. Artinya jangan sampai karena ada masalah di kantor, berantem sama temen, toxic sama temen gitu, cabut ah. Iya. Enggak, Iya. gua nggak mau, gua maunya selesain dulu, Iya. tinggalkan dalam kondisi baik-baik aja. Jadi bukan kabur dari sana. Iya. Kondisi idealnya begitu. Percaya sih. Itu prinsip yang selalu aku kasih ke teman-teman juga ya, ketika mereka di persimpangan, keluar dalam keadaan baik-baik saja pas lagi stabil. Karena pas lagi stabil, pasti lu nggak pernah kepikiran resign. Jadi- Sama ini juga nggak sih? Kalau bisa justru pas lagi kondisi terbaik, Iya. lagi di puncak-puncaknya Iya. nih. Oke. Ya, ini terinspirasi gas, dari sampai Sir Alex resign. Ferguson sih. Kan Sir Alex Ferguson pensiun ketika dia juara title ke-20-nya MU kan. Di tahun 2013, setelah dia udah ngalahin semua rekor, lagi di puncak, cabut. Pensiun. Tapi itu yang bikin namanya jadi harum. Iya. Tuh. Itu salah satu prinsip yang coba aku kasih tau ke teman-teman juga. Wah, tapi balik lagi ke Kak Dini, kan marketing 13 tahun. Switch ke Bali, setelah ikut retret. Nah, di Bali ini marketing juga atau yang lain? Jadi dalam 1 tahun resign itu aku punya banyak pivot. Jadi sebenarnya ini adalah tahun kedua aku Pivot. habis resign. Oke. Oh, Jadi masih baru banget sih sebenarnya. I see. Jadi waktu pas tahun pertama, 3 bulan pertama itu aku bikin kelas personal branding, tapi konsultasi personal. Kenapa nggak kelas webinar? Karena waktu itu aku ngeliatin trennya after covid webinar itu udah turun banget, dan udah nggak secuan waktu dulu lah. Gitu. Jadi aku kayak, wah ini gue cuma capek doang nih kalau misalnya webinar 2 jam gitu. Dan akhirnya aku ambil metode sell to the rich si Alex Hormozi itu untuk akhirnya siapa nih customer siapa yang menurut aku bisa bayar tinggi. Itu adalah orang-orang yang pengen kelas private. Nah di private itu aku bisa jual lebih tinggi dan aku juga bisa lebih efektif dan efisien ke apa yang mereka butuhin. Aku nggak perlu ngomong 2 jam soal materiku, mungkin aja mereka cuma butuhin cuma 30%-nya doang. Berarti gitu kan. Baru dari sana itu 3 bulan tuh. 3 bulan aku ikut meditasi lagi. Ini memang salah sih. Tiap kali ikut meditasi tuh pasti selalu ada Langsung ada pivot. perubahan. Aku ikut meditasi lagi, tapi kali ini di Bogor, namanya Vipassana. Ya itu hampir-hampir sama lah. Abis meditasi, aku kayak kok kayaknya enggak ya gitu. Apa ya gitu kan. Kayak marketing tuh kayak udah nggak ada apinya lagi ya. Kalau mau di-push tuh kayaknya aku jadi bitter gitu. Dan aku jadi kayak orang marah-marah di marketing gitu kan. Terus akhirnya aku mulai ingat kalau misalnya dari dulu tuh aku punya skill yang aku bawa itu adalah skill analisa, baca report, sama komunikasi one on one. Itu semua skill itu aku masukin ke human design. Human design. Aku belajar human design sebenarnya tuh pas banget sama juga tahun 2020 tuh aku banyak belajar banget lah. Jadi pas aku kerja aku juga kayak belajar bikin konten, belajar human design, belajar banyak karena waktu itu juga lagi ada di persimpangan dan segala macam kan, mau pindah kembali. Nah dari 2021 ke 2023 itu aku sebenarnya secara random banyak bacain human design teman-temanku.
Oke. Sambil ngambil sampel data. Misalnya kayak, oh tipe proyektor bener nggak sih kayak gini, kan teorinya kayak gini, kalau in real life bener nggak sih kayak gini gitu. Mungkin sebelum lanjut boleh tolong jelasin dulu ya, Oh human iya design iya itu iya. apa? Jadi human design itu adalah kayak salah satu sebenarnya ilmu yang kayak baru-baru ini mulai banyak rame diomongin. Aha. Dia itu pertama ditemuin sama orang namanya Rauruhu. Jadi dia menggabungkan beberapa ilmu wisdom kuno sama ilmu modern. Kayak misalnya ilmu kunonya misalnya kayak sistem cakra India. Terus misalnya ilmu modernnya misalnya genetik biologi, psikologi dan segala macam tuh dijadiin satu. Akhirnya nanti bikin satu ilmu yang ibaratnya kayak ilmu mekanik soal tubuh manusia sendiri. Jadi di sana ketahuan benar-benar bahkan kayak tubuh kita tuh paling sehat bekerja dengan cara apa, makan paling sehat dengan cara apa, lingkungan yang baik pada kayak gimana. Contohnya kayak misalnya aku tuh ternyata di human design-nya environment-nya tuh shore. Which is akhirnya jadi keputusan yang tepat untuk pindah ke Bali. Apalagi aku di Sanur dari awal yang dekat pantai. Jadi kalau aku di Bali tapi aku di Ubud, aku nggak cocok. Gitu. Jadi sampai sekecil-kecil Sampai sedetail itu ya? si human design ngomongin gitu ya. Akhirnya aku belajar itu lah, lama banget. Bahkan sampai ke bisa tahu ya kita cocoknya sama orang seperti apa. Ya, kayak dinamika orangnya kan karena mekaniknya kok, oh orang ini cocoknya sama ini karena dia bisa kontribut ini, orang yang satu bisa kontribut apa gitu. Atau misalnya ada, oh kenapa suka ada argumen, oh karena orang ini bisa ngeliat ini tapi yang satunya sama sekali nggak bisa ngeliat peluang ini. Bisa ada juga. I see. Jadi ketika yang terjadi adalah kok gue bisa cocok sama dia, kok gue bisa nggak cocok sama dia, gue nggak nyaman sama dia, gue nyaman sama dia, itu sebenarnya bisa dilogikakan lewat pendekatan human design. Ya, betul. Menarik. Bahkan ke relationship pun juga bisa ya? Bisa banget. Oke. Menarik. Oke, lanjut ke ini. Terus dari sana kayak coba deh gitu kan. Waktu itu cobain dulu ke teman-teman. Terus kok banyak yang minta. Sebenarnya udah minta tuh kayak udah banyak, cuma aku kayak masih belum pede gitu. Cuma akhirnya aku coba-coba deh di bulan Mei 2023. Aku buka. Waktu itu cuma di Twitter sama di Instagram teman-teman dekatku aja. Tiba-tiba dalam 1 bulan ada 50 orang yang daftar 1 bulan. Waktu itu aku belum punya sistem, belum punya orang yang buat bantuin. Wow. Tiba-tiba 1 bulan 50 tuh kayak energinya langsung habis. Gue langsung pengen capeknya sih. 50 orang loh. 50 orang itu berarti dalam 1 hari itu dua sampai tiga orang dua ya? atau 3 orang Iya. dalam 1 hari gitu. Dan itu kayak Project candi nih. kalau di jadinya kantor. kayak kalau di kantor kan aku punya waktu Sabtu Minggu buat libur, ini malah aku Malah kerja tiap kerja. hari. Iya, Masalahnya kan ya belum lagi analisanya ya. Iya. Iya kan? Aku mesti bikin reportnya dulu, bacain orang satu-satu dulu gitu. Itu aku beneran 1 bulan itu cuma tidur, makan, meeting. Ya maksudnya kayak konsultasi gitu terus tiap hari. Kayak hidup kayak zombie lah. Kayak Squidward lah. Waktu di rumah barunya. Kalau sekarang udah mulai dibatasin. Ya, sekarang udah mulai dibatasin dan udah tahu kayak sistem mana yang works buat aku dan yang enggak. Oke. I see. Kalau sekarang per bulannya tuh maksimal berapa dibatasinnya? 30 kayak udah maksimal banget. 30, berarti 30. sehari 1 sampai 2 ya. Dan objektif tiap human design itu bisa macam-macam ya. Misalnya Bisa ada orang macam-macam. yang datang pengen dilihat compatibility-nya. Betul. Sama Atau- nggak cuma sama pasangan, sama rekan kerja atau misalnya sama kayak tim yang di bawah, misalnya kayak tim ada 5 orang, aku juga bisa lihat dinamikanya antar 5 orang itu seperti apa gitu. Cuma ya reportnya akan lebih panjang lagi. Iya. 2 aja udah rumit ya. Tapi kalau misalnya ada satu pertanyaan nih yang datang dari orang awam, kenapa orang harus tahu human design? Akan jadi lebih punya validasi ketika lagi ada di persimpangan. Oke. Persimpangan apapun. Jadi persimpangan personal kayak mau resign atau enggak, mau pindah atau enggak, atau persimpangan bisnis. Jadi aku ketemu banyak banget entrepreneur yang mereka sebenarnya butuh banget
validasi nih kayak gue udah ketemu orang nih, orang pinter banget, skillnya bagus banget, tapi gue nggak tahu dia bakal cocok apa nggak ya sama tim gue. Kayak gitu kan krusial ya. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang punya timnya kecil yang agile banget, kalau ada satu orang nggak cocok, wah itu bakalan satu tim bakalan rusak ibaratnya gitu. Nah untuk orang-orang yang kayak perlu decision making se-abstrak itu gitu ya, kan maksudnya kayak skill udah oke nih gitu ya, ada satu additional abstraknya lagi, itu adalah human design. Oke. Ini bakal oke banget sih kalau para manajer pakai ini atau enggak HR deh minimal HR. gitu. Karena kalau misalnya lewat CV doang kan itu by data yang kita nggak bisa telaah lebih lanjut. Ya betul. Cuma ya udah tulisan di kertas, IPK, organisasi, pengalaman. Ya udah satu arah gitu loh. Kalau human design mendalami orangnya. Betul. Bukan bermaksud korek-korek dia ya. Kan tadi ada objektifnya ya. Untuk menempatkan orang ini di tim yang tepat mungkin. Iya. Pekerjaan yang tepat. Karena kadang tuh kalau aku percaya bahwa ketika orang nggak perform di suatu kerjaan, itu karena kita nggak tepat kasih kerjaannya. Terlepas dari dia emang skillnya belum terpenuhi atau emang nggak bisa ya. Mungkin kita yang salah melihat dia untuk atau menurut aku dimana? Skill tuh bisa diajarin nggak sih? Iya, teknis bisa diajarin. Iya. Tapi kalau mekaniknya emang misalnya dia nggak bisa ngomong tapi mekaniknya buat jadi salesman, dia kayak diajarin dikit aja dia pasti udah bisa kemana-mana gitu. Misalnya dia orang kan suka ngobrol, energinya sangat tinggi, tiba-tiba dikasih ke finance yang diem. Wah, itu mau diajarin kayak apapun, dia bakalan burn out sih. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya bukan dia ini HR itu kalau nempatin orang di posisi yang salah, sebenarnya HR itu pengen ngebuat orang itu resign. Karena itu salah satu metode yang biasa dipakai. Apa karena golden handshake? Iya, golden handshake. Kalau golden handshake dibikin kan tidak nyaman. Lebih ke ini ya. Apa sih namanya? Apa agree to disagree? Lo dapat tawaran, lo resign, tapi lo gue kasih duit misalnya gitu. Nah, kalau misalnya ini justru kebalikannya. Lo sengaja dikasih kerjaan yang nggak ngebuat lo nyaman hingga akhirnya secara otomatis lo bakal ngajuin resign. Dan jadi tidak mendapatkan kompensasi. Karena kan kalau dipecat harus ada kompensasi. Iya, betul. Kalau resign ya mengundurkan diri kan. Iya. Berarti dari marketing 13 tahun tiba-tiba nih pivot ke human design, mendalami human design. Betul. Udah nanganin klien apa aja, Kak? Yang banyak sebenarnya karena pertama kali itu adalah buka personal, jadi pasti personalnya banyak. Personalnya pun kebanyakan kayak spesialisasi aku justru malah di karir itu. Karena jadi aku tuh kalau di human design aku tuh ada satu line namanya line 6. Jadi itu line itu bikin aku punya 3 fase hidup. Jadi fase hidup pertama hidup penuh dengan trial and error. Jadi mungkin sama kayak lo ya, mungkin tapi lo lebih parah sih pivotnya. Pivot itu lebih ke random banget ya. Oh ya, konteks kami berdua udah dibacain human design. Iya. Jual kari ayam. Tapi tuh gila sih, itu benar-benar taking sharp quicknya tuh kayak benar-benar parah gitu. Tapi kalau gue tuh lebih ke kayak jadi kuliah kimia murni, kerja marketing, terus jadi content creator, terus akhirnya ke human design gitu. Jadi kayak ibaratnya ketemu klien yang ibarat dari science, aku masih nyambung, ketemu dari marketing masih nyambung gitu kan. Ketemu anak kreatif banget masih nyambung, pebisnis masih nyambung gitu. Jadinya kayak punya banyak irisan yang ngebuat kayak mungkin jadinya relate sama banyak orang. I see. Itu personal. Terus yang kedua adalah yang kedua pertama itu adalah company. Karena company mungkin irisannya adalah aku pernah ngantor sebelumnya, jadi tahu HRD, sistem kerja dan segala macam kayak gimana. Dan aku dulu leader juga kan, jadi kayak tahu dinamika buat KPI, OKR dan segala macam. Itu irisan yang ngebuat jadi human design-nya tuh bisa jadi lebih dalam gitu ke nurturing team. Akhirnya ke company itu. Sama sekarang lagi expanding ke couple compatibility chart itu. Oh, itu menarik sih. Menarik. Karena ini juga irisan aneh dalam hidupku. Jadi aku dulu sempat menikah, terus abis itu karena ada masalah akhirnya bercerai. Terus udah gitu, aku jadinya waktu itu juga kayak tahu gitu loh. Oh,
dulu menikah seperti ini, aku pernah ke konseling pernikahan seperti ini, working with terapis seperti ini gitu ya. Terus akhirnya ketika bercerai, orang yang kayak finding new love itu seperti apa, dari orang yang nggak pede sampai akhirnya punya pasangan lagi gitu. Jadi kayak banyak warna itu akhirnya bisa bikin kedalaman dalam human design consultation aku. Oke. Sana. Tapi idealnya tuh orang yang pengen dibacain human design-nya ada batasan umur gak? Atau sebaiknya mulai dari umur berapa buat ngambil human design? Kayak kalau ada batasan umur enggak, tapi lebih ke kayak aku akan nunggu sampai dia penasaran. Karena kalau dia belum penasaran sama hidupnya mau dibawa kemana, kadang-kadang dia suka nggak percaya kalau hidupnya akan ke sana. Gitu. Jadi kalau misalnya aku ngomong sama orang misalnya 15 tahun gitu ya, terus aku bilang, "Dek, tahu nggak sih kamu tuh kalau dari human design-nya bakalan jadi raja minyak gitu." Misalnya gitu ya. Karena kamu punya nih potensi dan mekanik dan skill-skill raja minyak nih, misalnya kayak gitu ya. Dia kayak, "Hah, masa nggak, aku kayaknya nggak suka jadi raja minyak, aku aja nggak bisa bahasa Inggris kak." Iya. Menarik. Oke. Berarti kalau misalnya mau pakai jasa Kak Dini untuk membacakan human design seseorang atau perusahaan atau pasangan itu bisa kemana? Jadi aku ada dua, ibaratnya kayak nge-reach-nya itu di Twitter @dinikopi13 si Maker itu. Aku biasanya kayak bikin per minggu itu slotnya kayak kuotanya kosong di tanggal-tanggal berapa, jam berapa, itu aku biasa update tiap minggu. Sama kalau misalnya di Instagram aku namanya @nonajupiter, itu juga di sana. Oke. Tapi perlu dicatat ya, itu slotnya cepat banget habis. Karena kemarin pas gue baru booking, tiba-tiba udah update lagi, saat udah banyak ini coret. Gila, cepet banget. Tapi menarik loh, berarti misalnya Kak Dini tuh bisa tap in ke mungkin perusahaan konsultan HRD, tap in ke relationship coach, ke marriage counselor, bisa tap in ke sana gitu, untuk ada satu variabel yang ngebacain human design tiap person yang terlibat. Betul, aku malah pengen kolaborasi karena maksudnya aku malah pengen kolaborasi sama tadi relationship coach atau mungkin sama psikolog gitu ya, psikiater gitu, karena kan aku nggak punya ilmunya nih, si psikolog dan psikiater gitu kan, atau ilmu soal matchmaking dan segala macam tuh aku nggak punya ilmunya, aku cuma punya ilmu sih human design doang gitu. Jadi dari aku dapetin kayak mekaniknya, tapi kayak diolahnya silahkan ke profesional lain. Makin enak irisan-irisannya ya. Iya. Jadi bisa dibilang starting point-nya itu ada di Kak Dini, sisanya bisa ke yang lain. Bisa diolah. Betul. Oke, terima kasih Kak Dini udah menyempatkan waktu buat ngobrol sama kita nih di pagi hari ini. Apa kita pindah bidang aja, Zak? Pindah ke Bali. Bukan, kita resign dari Hira, masuk ke human design. Bisa buat ini plan C. Plan C. Udah siapin plan B, ini plan C. Oke, terima kasih buat teman-teman. Iya, Dadah. bye.